Halo semua, selamat datang di video Q&A part yang kedua. Buat yang belum nonton part pertama, bisa tonton di antara di sini atau di sini, pokoknya. Sekarang gue mau ngelanjutin pertanyaan-pertanyaan yang belum gue jawab yang udah gue dapetin di Instagram. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama datang dari She Doesn't Know Why. Dia tanya, pilih kaget dunia ada di dalam kamu atau kamu ada di dalam dunia, dan jawab pakai alasannya. Pertanyaan agak-agak abstrak gitu. Kayaknya gue lebih memilih dunia ada di dalam gue. Kenapa ya? Soalnya kalau yang pilihan kedua, which is kamu ada di dalam dunia, itu tuh kayaknya gue kayak terperangkap banget gitu di dalam dunia, which is gue nggak mau gitu. Karena menurut gue dunia itu tuh kayak sebuah sistem gitu yang ngebikin kita tuh kayak nggak bisa fokus ke hal-hal yang esensial gitu. Jadi gue lebih milih gue bisa mengatur dunia gue gitu lah. Jawabannya juga abstrak, pokoknya begitu. Gue harap lo mengerti. Pertanyaan kedua datang dari Tenny Safit. Tenny Safit ini sering nge-mention gue, jadi halo Tenny Safit. Pertanyaannya adalah, pernah ada niatan buat jadi penyanyi nggak kak? Dan story pas Kak Gita lomba paduan suara tingkat dunia itu dong, makasih. Niatan jadi penyanyi pernah, apalagi pas gue kecil. Jadi pas di SD dulu, kayak kelas 1 nggak salah, gue ditanyain sama guru gue cita-cita gue tuh apa gitu. Terus gue jawabnya gue pengen jadi artis. Sekarang sih niatannya nggak tahu ya, soalnya basically sekarang ada YouTube, ada SoundCloud, ada Instagram, kayak lu bisa jadi orang yang lu mau kapan aja gitu. Terus story pas Kak Gita ikut lomba paduan suara. Jadi tuh dulu pas gue umur, kayak pas gue kelas 3 SMP gitu ya, tahun 2006, itu gue ikut Elfast Choir dan kita terbang ke Xiamen, Cina, mewakili Indonesia buat lomba paduan suara tingkat dunia, namanya World Choir Games. Terus tahun 2012 deh kayaknya gue ikut sama Elfast Choir juga, Asian Choir Games, jadi tingkat Asia, adanya waktu itu di Jakarta. Kalau yang pas di Cina itu seru sih. Jadi intinya kita itu latihannya setahun sebelum lomba, terus kita latihan lagunya banyak. Dari awal kita dapat partitur terus sama-sama baca bareng. Menurut gue itu salah satu pengalaman yang paling wow gitu sih. Kayak bisa di-train langsung sama almarhum Bang Elva itu kayak menurut gue keren banget, karena dia itu jenius abis kalau masalah musik. Gue bareng-bareng sama Elva itu dapat medali perak sama medali emas gitu. Terus kalau yang di Asian Choir Games dapetnya medali perak. Pertanyaan selanjutnya dari bening.bs. Tempat liburan yang pernah Kak Gita kunjungi di Jerman yang paling menarik apa? Oh ini, di Füssen. Waktu itu gue pernah ke Füssen, pengen lihat Schloss Neuschwanstein. Schlossnya sih menarik banget sih, kayak tempatnya tinggi, itu Schlossnya bagus gitu. Tapi sayangnya pada saat itu gue kesana itu saljunya belum ada gitu, tapi udah dingin. Tapi yang menarik adalah pas malam hari, mungkin karena itu tempatnya tinggi gitu kali ya, gue kayak lagi jalan-jalan di kotanya gitu, terus tiba-tiba pas gue ngeliat ke atas, ngeliat ke langit, itu tuh kayak bintangnya tuh banyaknya parah gitu. Mungkin kayak pada saat itu gue ngeliat 1000-an bintang, dan gue gak pernah ngeliat bintang sebanyak itu literally seumur hidup gue gitu. Dan gue tuh sucker for nature gitu, kayak gue bintang, bulan, kayak yang alam-alam gitu tuh gue sukanya banget. Jadi pas gue ngeliat itu gue cuma bisa bengong. Terus pertanyaan selanjutnya dari Widya Salsabila. Katanya Kak jelasin dong gimana cara belajar yang baik buat anak SMA, gimana strateginya, terus share motivasi gitu deh Kak biar semangat belajar. Gue sendiri sih pas SMA juga gak pernah belajar sih sebenarnya. Jangan ikutin gue ya. Jadi tuh gue pas di SMA kalau ditanya orang, Bang, hari ini ada ulangan ini tahu gitu kan. Terus gue kayak, oh ya? Gue gak tahu gitu. Jadi gue basically gak tahu kapan UTS, kapan UAS, kapan ulangan harian, tuh gue gak ada yang tahu. Jadi jangan ikutin gue. Intinya sih, cara belajar yang baik itu adalah kalau lu tekun, kalau lu ulang tiap hari gitu. Jadi basically lebih baik lu belajar terus-terusan, tapi dikit-dikit, kayak misalnya 3 jam, 4 jam, itu kan bentar ya. Dibanding lo belajar sekali, tapi tuh kayak 16 jam belajar gitu. Itu tuh lo gak akan efektif belajarnya. Kalau misalnya lagi males, ingat orang tua. Terus di Lui, U-nya 2. Dia nanya, Kak gimana biar bisa istiqomah pakai kerudung di sana yang mayoritas bukan muslim? Terus gimana tanggapan teman-teman Kak Gita di Jerman pas pertama kali pakai kerudung ke kampus? Sebenarnya intinya bulatin niat sih. Kenapa kita harus pakai kerudung? Intinya kita mesti paham betul kenapa gitu. Once sudah paham, insya Allah akan istiqomah terus, malah akan terus-menerus ingin menyempurnakan kerudungnya. Terus gimana tanggapan teman-teman
Gue juga pas hari pertama pakai kerudung itu, gue kayak udah kayak, aduh gimana ya ntar orang-orang lihat gue. Tapi terus pas gue ke uni, nggak ada satu orang pun yang bertanya, nggak ada satu orang pun yang bereaksi, sama sekali nggak ada. Jadi orang Jerman sih rata-rata gitu, kayak mereka bener-bener menghargai privasi orang gitu. Orangnya gak kepo kayak orang Indo. Gitu sih. Handreh underscores nanya, sebutin Mbak Git top 5 album favorit. Album favorit, albumnya My Chemical Romance. Buat yang gak tahu, gue itu diehard fan-nya My Chemical Romance. Kayak gue nostalgia zaman gue SMP, SMA gitu deh. Gue suka semua albumnya mereka kecuali yang terakhir, yang Dangerous Day atau apa itu gue gak tahu. Terus semua album Stevie Wonder gue suka. Album Tulus yang pertama gue suka. Albumnya Oren Navi gue suka. Gue lupa namanya apa, nama albumnya. Pokoknya ada penyanyi dari Israel gitu namanya Oren Navi. Itu lagu-lagunya bagus banget. Terus gue nonton dia live di Jerman waktu itu, kayak 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Keren banget. Terus sama album lagi gue suka, albumnya Fall Out Boys yang Infinity on High. Itu gue juga membuat gue nostalgia masa-masa SMA itu. Terus Meika Amalia nanya juga, sebutin lagu favoritnya, terus kalian cover lagunya dong Mbak Git. Basically lagu favorit gue itu lagu yang udah gue cover gitu. Kayak misalnya lagunya Reza yang Keabadian, lagunya Payung Teduh, Yang Tidurlah, lagunya Tulus yang Teman Hidup. Terus lagunya, pokoknya lagu-lagu yang udah gue cover deh, itu lagu-lagu favorit gue. Terus Chandra B nanya lagi, Freie Universität itu kalau ditranslate kan universitas gratis, benar gratis kah? Enggak, salah. Jadi Freie Universität itu artinya universitas bebas sih, bukan gratis. Kenapa namanya universitas bebas? Gue pernah baca the whole story about it di Wikipedia, jadi mungkin lo bisa ngebaca juga di Wikipedia. Gue lupa soalnya. Terus beneran gratis enggak? Jadi buat kalian-kalian mendengar kalau misalnya kuliah di Jerman itu gratis, itu bohong. Kuliah di Jerman itu mesti bayar 300 euroan per semester, jadi nggak gratis ya. Jangan kemakan omongan agen, oke? Miraur nanya, Kak Gita kapan balik ke Jakarta dan nggak kangen sama keluarga di Indo? Betulnya pengen banget ketemu Kak Gita kalau lagi di Jakarta. Oke, semoga kita bertemu. Kapan balik? Tahun lalu balik. Tahun ini kayaknya nggak ada rencana buat balik karena sibuk gitu, mesti kerja, terus banyak lab, terus sibuk dah intinya tahun ini. Kangen nggak sama keluarga Indo? Kangen lah, pastilah. Tapi gimana ya, makin lama gue makin tinggal di sini, itu tuh kayak makin bisa menerima kenyataan kalau gue emang jauh dari keluarga gue dan nggak bisa terus-terusan ketemu. Terus kangen juga sama martabak keju, kangen sama pempek, kangen makan tekwan, makan martabak har, makan sate padang ajo ramon. Terus pertanyaan selanjutnya dari Nolan Dry, katanya kalau S1 di Jerman berapa tahun sih Kak? Terus Kak Gita kapan nikah? S1 di Jerman itu tergantung uninya sama tergantung juga jurusannya. Kalau jurusan gue semester atau 3 tahun, tapi banyak orang yang telat gitu lulusnya, kayak misalnya molor 1 semester, 2 semester, 3 semester, itu udah hal yang biasa. Terus ada lagi teman gue harus kuliah 7 semester, jadi beda-beda sih. Terus kapan nikah? Kalau jodohnya udah datang ya gue nikah, kalau belum ya belum gitu. Terus ini susah nih namanya, eq.nfmsi NFM Simamora. Halo Shats, wie geht's dir? Baik. Pertanyaan gue, gimana cara bagi waktu lo buat kuliah, kerja, ngevlog, belajar, ketemu Paul? Apalagi lo hidup di negara orang dan lo punya tanggung jawab buat nyelesain kuliah lo. Gue ngelihatnya kayaknya kok adem gitu ya. Terus, oh ya Git, entah kenapa gue selalu terhanyut dengerin lo nyanyi. Request dong coverin lagu Jerman dong Git, selipin di vlog ya Git, danke dir. Iya ya, mungkin karena gue cewek jadi gue lebih bisa multitasking, enggak. Jadi kayak misalnya nih hari ini hari Minggu, terus gue itu kan dari Senin sampai Jumat gue nge-lab sampai jam 6 sore, dari siang atau dari pagi. Terus pulang udah kaput kan, udah nggak terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa pulang paling nonton Korea sama makan gitu, terus tidur gitu-gitu. Tapi kalau misalnya gue mesti belajar buat versuch selanjutnya, buat eksperimen selanjutnya, ya gue belajar gitu, kayak sejam 2 jam. Atau kalau misalnya gue lagi ada waktu 3 jam kosong di lab gitu, kayak misalnya versuch gue bisa gue tinggalin, cuma lagi dipanasin doang, gue bisa ke pausen RAM, terus gue bisa cari-cari literatur buat belajar atau segala macem. Terus
Kalau misalnya lagi nge-lab kayak gini, gue biasanya Sabtu Minggu gak keluar rumah. Biasanya gue tuh mendedikasikan weekend gue buat bikin lab report. Kayak misalnya tadi, sekarang gue nge-vlog kan. Tadi pagi atau tadi siang, itu gue sebenarnya ngerjain lab report dulu. Terus ini udah selesai, jadi gue bisa nge-vlog. Terus nanti malam gue mesti belajar buat versus selanjutnya. Gitu sih. Gimana ya, pas gue di Jerman itu, gue jadi kayak bener-bener lebih disiplin waktu sih. Terus kalau kerja, kalau sekarang gue lagi bisa kerja, soalnya gue belum lagi nge-lab kan. Paling kalau misalnya gue nge-lab udah selesai, biasanya nanti ada di seminggu itu ada satu hari yang dimana gue nggak ada kuliah, di situ gue bisa kerja gitu. Terus kalau nge-vlog, biasanya tuh gue nge-vlog, terus karena video gue ini per minggu, jadi gue udah ada bahan gitu buat minggu ini atau minggu setelahnya gitu. Jadi misalnya kalau minggu ini gue nggak bisa vlog nggak apa-apa, soalnya gue masih punya video yang bisa gue upload gitu sih. Terus kalau ketemu Paul, itu gue jarang banget sampai ketemu dia. Sibuk gitu, saya dia sibuk kuliah, kerja, gue juga kuliah, kerja, nge-lab gitu-gitu. Terus kalau untuk request ke Jerman, jadi begini nih, gue belum nemu sampai sekarang lagu Jerman yang gue suka dan gak bikin gue ilfeel. Karena basically gue juga orangnya jarang dengerin lagu sih. Tapi dengerin lagu Jerman tuh lebih jarang lagi, gue nggak pernah denger lagu Jerman. Belum ada nemu lagu Jerman yang worthy buat di cover gitu deh. Pertanyaan selanjutnya dari Azhari SF Ramadan. Kak Gita, udah dengar belum tentang House of One yang akan dibangun di Berlin pada tahun 2017? Menurut sudut pandang lo, gimana soal sebuah bangunan yang memiliki ruang untuk 3 tempat ibadah? Masjid untuk Muslim, gereja untuk Nasrani, dan sinagog untuk Yahudi. Gue belum denger sih jujur. Terima kasih sudah memberi info. Gue belum denger sama sekali. Terus kalau menurut gue, why? Kenapa nggak bikin masing-masing aja gitu? Saraswati bertanya, Hai Gita Saf. Sebenarnya aku udah tahu kamu lama banget dari zaman YouTube dan SoundCloud. Terus beberapa tahun yang lalu aku baru mulai follow Instagram kamu. Seru banget ya kayaknya tinggal di Jerman. Lumayan seru. Aku mau tanya, dulu aku pernah baca di salah satu majalah gitu, katanya orang Jerman tuh cuek banget. Ibarat kata meski kamu jatuh gulung-gulung baru ya mereka sebodoh teing gitu. Pokoknya benar-benar yang cuek banget lah. Benar nggak sih? Aku penasaran banget soalnya. Hey, thank you ya. Take a good care there. Terima kasih sama-sama. Makasih ya udah nge-follow semua. Terima kasih udah dengerin YouTube, SoundCloud, dan lain-lainnya. Orang Jerman iya cuek banget. Yang gue senang dari orang Jerman adalah dia itu bisa memilah kapan mesti peduli dan kapan mesti cuek sama orang lain. Mereka itu cuek untuk hal-hal yang emang harusnya kita cuek. Kayak misalnya hidup orang lain gitu ya, atau decision orang lain, atau hal-hal yang kita tidak punya hak untuk ngorek-ngorek itu gitu loh, kayak masalah pribadi orang lain gitu. Dan itu bagus menurut gue gitu. Tapi apa ya, di situasi dimana dia itu harus peduli sama orang, dia itu pedulinya luar biasa. Misalnya lagi di Uban gitu ya, terus ada ibu-ibu di sini kan independen gitu loh, jadi dia bawa troli sendiri sama anaknya, naik Uban, nggak naik mobil, jalan kaki segala macem. Ada saat dimana di Uban stasiun itu nggak ada aufzugnya gitu, nggak ada lift. Jadi mau nggak mau dia itu ngegotong troli anaknya turun tangga atau naik tangga sendiri. Dan lo akan sering lihat kalau pasti ada dari segerombolan itu akan ada yang ngebantuin ibu-ibu itu. Ntar dibantuin bareng-bareng gotong. Atau koper, misalnya ada orang yang geret koper kesusahan, terus ada orang lihat gitu, orang Jerman lihat, tapi pasti dibantuin gitu loh. Orangnya untuk hal-hal kayak gitu yang kemanusiaan gitu, humanity gitu, mereka masih ada urge untuk gue mesti bantuin orang lain, gue mesti peduli sama orang lain gitu sih. Hope that answers the question. Terus pertanyaan selanjutnya dari R, I-nya 3, F-nya 3. Katanya, how to survive in Germany? Intinya mental lu harus lu rubah. Lu harus jadi orang yang kuat. Lu akan survive, tenang aja. Terus Belnur B nanya, pernah overweight gak? Terus sampai OB itu apa sih, gue nggak tahu. Terus cara nurunin berat badan gimana? Gue nggak tahu. Paling beratnya gue itu 59 kayaknya. Itu terakhir kali gue 59 pas gue pulang kedua kali ke Indonesia, gue kebanyakan makan. Pas nyampe ke sini lagi gue turun lagi gitu. Cara nurunin berat badan gue nggak tahu sih. Makan secukupnya gitu. Kalau gue udah kenyang ya gue berhenti makan. Kalau gue nggak lapar ya gue nggak makan. Terus turun sendiri berat badannya. Terus pertanyaan terakhir dari Permata Mita. Dia nanya, ceritain gimana awalnya ketemu Kak Paul dan akhirnya jadian dong Kak. Aku juga pernah baca kalau Jerman aslinya itu banyak yang gak kuliah karena susah lulus kalau udah keterima. Apa itu cuma itu faktornya? Ketemu sama Paulus, gue kayak pernah cerita. Gue pernah menceritakan ini di videonya Panji. Gue gak tahu kapan dia akan ngupload
Pokoknya gue pernah cerita gitu. Intinya kita ketemu tuh tahun 2012. Dia suka sama musik, terus gue juga suka musik. Terus ternyata pas di Xiamen Cina, pas gue lomba itu, ternyata dia juga ada, tapi di choir yang berbeda. Jadi kita banyak hal yang bisa kita relate gitu. Jadi ya deh. Terus pertanyaan selanjutnya tentang orang Jerman yang aslinya banyak gak kuliah. Jerman itu kan negara yang maju ya. Berbedanya dari Jerman dan Indonesia adalah kalau di Indonesia kuliah itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa dapat pekerjaan yang baik. Masyarakat itu mikirnya harus kuliah nih, kalau nggak kuliah lo nggak akan dapat kerjaan gitu, intinya gitu. Sementara di Jerman banyak jalan menuju Roma. Lo bisa tajir, lo bisa hidup nyaman, enak, nggak mesti dengan kuliah gitu. Karena sekolahnya aja ada 3, ada gimnasium. Gimnasium itu adalah SMA biasa, SMA buat orang-orang yang nanti misalnya pengen kuliah. Ada Hauptschule sama Realschule. Orang itu banyak diberikan pilihan gitu, dibilang pilihan. Kalau misalnya orang yang nggak terlalu suka sama sekolah yang terlalu teori, terlalu kayak Wissenschaft banget kayak gimnasium, ya lo bisa ke sekolah yang lebih praktek, yang nantinya setelah lo selesai sekolah, lo akan bisa masuk Ausbildung yang lebih ke orientasinya ke praktek, dan nanti lo bisa langsung dapat kerja, misalnya kayak gitu. Di sini tuh pekerjaan banyak, Möglichkeiten lebih banyak. So kalau lo jadi dokter, lo bisa hidup enak, lo bisa jalan-jalan, lo bisa tetap liburan ke mana gitu. Lo jadi tukang listrik pun lo bisa liburan gitu kan. Lo jadi tukang jaga toko pun lo bisa liburan gitu. Jadinya orang-orang juga nggak stuck di cuman satu jalur itu doang gitu loh, buat Weiterleben kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu pertanyaan udah habis, udah nggak lagi, selesai. Terima kasih buat yang udah mengirim pertanyaannya. Jangan lupa selalu nonton video gue, like, terus komen. Buat yang punya Instagram atau Snapchat bisa add Instagram atau Snapchat gue. Username-nya Gitasaf, GITASAV. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!